Jangan takut berwirausaha. Semua itu emang prosesnya susah, tapi kalau sudah dijalankan itu enak. Kita harus inovasi, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau sekarang trennya seperti ini, kita harus belajar cari tren yang sekarang. Terus tentukan target pasar yang jelas. Soalnya jadi nanti kita tahu produk kita harus seperti apa sesuai target market kita. Kalau mau belajar bisa ke sini juga silahkan. Kita dengan senang hati mau membantu anak-anak muda yang mau belajar. Nggak apa-apa Mbak Sinta ya? Nggak apa-apa, silahkan. Dengan senang hati ya? Iya, bangga loh bisa membantu, bisa berbagi dengan orang lain. Ini produksi keripik singkong original atau biasanya langsung goreng. Jadinya tanpa melalui proses penjemuran dulu. Kalau singkongnya jenis apa ini Mbak? Kalau singkong ini singkong ketan. Jadi singkongnya singkongnya dikupas dulu, habis itu dikerik. Dikerik itu fungsinya biar sampingnya nggak hitam-hitam. Oh gitu. Setelah itu baru dipotong dan digoreng. Kalau singkongnya per harinya bisa sampai 1-2 ton per hari. Per hari? Iya. Wah, kawangan lagi. Kenceng Mas ya? Ini tadi setelah dipotong dirajam, terus dimasukkan ke dalam bumbu, tumbar sama kunir. Sama kunir, makanya jadi warnanya kuning gini jadi ya? warnanya jadi kuning. Tapi ini kurang lebih berapa lama Mbak ngerendamnya Mbak? Sebentar kok Mas. Sebentar ya? ya? Sebentar. Cuma meratakan aja Mbak? Iya, yang penting warnanya udah masuk, terus bisa diangkat. Tapi ketumbar sama kunirnya udah ada rasa-rasanya Mbak? Belum, nanti rasanya pas kita digoreng dikasih garam sama bawang. Oh dikasih ini? Iya, nanti bawang sama garam. Oh, iya. Oke. Jadi ini gorengnya prosesnya 2 kali atau 1 kali Mbak? 1 kali. 1 kali aja ya? Iya, 1 kali. Harus diurai gitu Mbak ya biar nggak lengket nempel. Ya? Kurang lebih berapa lama ini Mbak gorengnya Mbak? Kalau sampai buihnya udah turun. Iya. Oh. Nah itu terus dikasih bumbu. Terus dikasih bumbu. Ya. Jadi kalau ngasih bumbu ditaburin gitu di wajan gitu Mbak ya? Tapi ini nanti bisa meresep ke... Iya nanti udah masuk ke keripiknya. Kalau ini yang rasa? Yang original. Original ya. Nah kan buihnya sudah turun mana? Ini udah matang Mbak ya? Iya. Nah ini dijual harga berapa Mbak untuk per kilonya Mbak? Kalau ini per kilonya per 5 kilonya itu 135. 135 ya? Perkenalkan nama saya Sinta, saya owner dari Keripik Delicious. Saya memulai usaha ini mulai tahun 2016. Dulu di sini komoditas utama di sini kan singkong. Jadi awalnya karena di sini banyak singkong yang melimpah, akhirnya kita membuat usaha keripik singkong itu awal mulanya. Terus akhirnya berkembang jadi banyak varian seperti ini. Kemasan ini premium. Ini premium ya? Ya, ini ada. Expired kurang lebih berapa? Ini lebih lama, bisa 1 tahun. Kalau yang premium yang pakai foil. Nah, kalau yang premium harganya berapa Mbak? Ini 15. 15.000 ya? Iya, 15. Lebih kekinian Mbak ya? Iya, ada seperti ini. Ini berapa ini Mbak harganya Mbak? Kalau yang besar 20, kalau yang kecil 15. Jadi saya sudah punya PIRT, terus halal, terus habis itu nutrition fact. Dan ini juga sudah Haki Extra Delicious. Iya. Jadi sudah didaftarkan di Haki. Saya dulu seorang pegawai. Saya kerja di bank. Suami saya yang kerja sebagai produksi keripik singkong. Saya membantu waktu saya libur. Jadi Sabtu Minggu saya bantu kirim seperti itu. Terus kayak gak ada liburnya, jadi saya berhenti untuk memutuskan untuk resign, dan saya ikut membesarkan usaha keripik ini. Awalnya juga susah, basicnya kita sama-sama bukan dari pengusaha, untuk marketing pun juga bukan basic, jadi saya dulu kerja sebagai accounting kan, jadinya nggak ada basic, kalau mau nawarin ke orang bagaimana, pasti kan malu seperti itu. Nggak ada jiwa marketing ya Mbak? Iya, nggak ada jiwa marketing, terus tiba-tiba harus terjun, mau nggak mau,
jalaran kulino soko kepepet kan jadinya kayak gitu. Jadi ini mau gak mau jadi ini kita terbiasa harus bisa seperti itu. Ini mau bikin adonan keripik patinya Mbak ya? Ya kerupuk. Kerupuk Ya. pati singkong. Ini sekali ngadon berapa kilo ini Mbak? 1 kilo, itu kita nyoba dulu yang 1 kilo. Itu yang apa dulu itu? Tepung Itu apa? tepung sari singkong tadi. Jadi patinya 1 kilo, terigunya 2 kilo. Ini Bumbu-bumbunya ya? Iya, bawang, Bawang, garam, garam, sama pakai penyedap rasa. penyedap rasa. Ya, dikasih air. Ya, jadi ini bumbunya belum dimasukkan Mbak ya? Belum. Air dulu ya. Mm. Kemudian diaduk-aduk sampai merata Mbak ya? Ya, diaduk dulu. Nanti kalau sudah merata dikasih air lagi. Fungsinya biar nanti kalau langsung dikasih air banyak kan susah ngaduknya. Jadi kalau setengah dulu, biar rata dulu, biar semuanya nggak menggumpal, baru nanti dikasih air lagi. Terus kalau bumbunya? Bumbunya nanti kalau sudah selesai baru dimasukkan ya. Oh gitu. Saat kita baru memulai, kita kan belum punya nama, belum punya merek, otomatis kan kalau kita menawarkan ke toko, ke gini mereka kayak menyepelekan, nggak wes kita titip, hitungannya kita titip aja, itu mereka nggak mau nerima seperti itu. Padahal kita cuma titip, nggak langsung dibayar, itu pun juga mereka nggak mau nerima. Apalagi dulu waktu keliling kita masih bawa sepeda kan, mereka justru mandangnya sebelah mata, nggak mau ditolak di toko. Tapi saat keluar dari toko pasti langsung jiwa, hati-hati ya, suatu saat saya akan besar. Saya punya jiwa seperti itu, jadi optimis. Nah, bumbu yang sudah dihaluskan tadi dicampur dengan adonan yang udah setengah jadi tadi. Nah ini ada takarannya nggak Mbak? Ini Mbak kasih Ada, ini takarannya jadi pakai takaran gayung ini ya? iya, Jadi kalau yang bawah itu air biasa. Iya, air biasa, jadi air mendidih biasa. Itu kukusnya juga masih alat pengukus manual kayak panci kukusan biasa itu, jadi isinya cuma 4-3 gitu aja. Terus hasilnya juga nggak baik soalnya kan manual, jadi kalau yang atas tebel tipis, airnya bikin sendiri ini. sendiri. Nanti diisi penuh Mbak ya? Iya. Nah, ini udah selesai Mbak ya? Ini, Iya, Mbak, ya? yang sudah selesai, terus ditutup kurang lebih 15 menit. 15 menit. Berarti nggak lama Mbak ya? Enggak, cuma sebentar ya. Bukan pasar yang pas ini mungkin sekitar 3 tahunan, jadi akhirnya bisa seleksi alam. Jadi tahu toko ini yang rame seperti ini, toko justru yang susah masuknya, justru mereka yang rame, justru toko yang mudah-mudah. Oh ya Mbak, sama masuk aja mentitip sebanyak-banyaknya, justru mereka yang sepi. Oh gitu Seperti ya? itu, justru mereka yang susah itu tantangan. Saat kita sudah masuk, biasanya tokonya bakalan rame. Saya seperti itu kalau punya saya. Ini setelah keluar dari tempat kukusan ini? Iya, ini nanti dijemur sampai setengah kering. Iya. Setelah setengah kering baru kita dipotong pakai manual, pakai gunting. Dijemur sampai berapa hari Mbak? Kurang lebih? 3 hari. Modalnya juga awal masih pas-pasan, paling cuma buat beli singkong 1 kintal. 1 kintal itu nanti jadi 25 kilo kerecean. Kalau sudah laku nanti dibuat modal lagi. Kalau sekarang bisa beli 1 kintal, besoknya ditambah lagi sedikit. Nah, akhirnya bisa banyak seperti itu. Dulu produksi pertama kali emang masih di dapur, jadi dulu masih ikut sama mertua. Iya, dulu Jadi ya. ikut di dapur mertua. Jadi dibantu selama kurang lebih 1 tahun. Dulu masih kecil, kalau yang penting pisah, jadi bikin kecil bidangnya. Makanya ini gudangnya bentuknya nggak karu-karuan, soalnya kan modalnya dapat uang segini buat bangun ini, jadi kan nggak langsung. Ini setelah di packing Mbak ya? Iya, Ini dijual harga berapa ini Mbak? itu dijual 2000-an. 2000-an Mbak ya? Itu ditaruh di warung-warung. Ditaruh di warung-warung. Jadi bisa beli kemasan yang segini, juga bisa beli Ada yang kemasan besar juga. Kalau besar biasanya di oleh-oleh. di oleh-oleh. Kalau segini dijual harga berapa Mbak? Per kilonya 35. Per kilonya 35. Oke. Oh ya, saya juga biasanya ngasih pelatihan-pelatihan ke desa-desa. Jadi walaupun bukan dari dinas, kalau misalnya ada kayak organisasi atau apa yang misal saya ada kayak anggota yang membutuhkan pelatihan pembuatan keripik, kami siap membantu. Barang-barangnya kita yang bawa semua. Jadi mereka sudah tahu bersih, kita ajari di sana sampai bisa. Seandainya pun mereka tidak tahu pemasarannya, kita bisa menampung juga. Seperti itu, ya. Itu di daerah sekitaran Kabupaten Malang. Iya, Kabupaten Malang. Jadi bahan-bahan, alat-alat itu dari Mbak Sinta ya? Iya, jadinya
Kita sudah bawa semua, takutnya kan di sana juga susah. Tapi kadang-kadang mereka juga menyediakan, kita juga kalau misalnya mereka belum punya alat yang besar, kita juga punya yang kecil, yang manual. Jadi mereka bisa digunakan sementara belum punya alat yang besar. Jadi fleksibel sebisanya mereka. Nah itu sasarannya Mbak Sinta itu yang petani yang gimana Mbak? Kalau di sana itu rata-rata kalau yang sasaran itu kayak petani-petani yang emang singkongnya tidak tahu diolah buat apa, biasanya cuma dimakan sendiri, dikasihkan ke tetangga-tetangga, ya cuma habis dipakai itu. Jadi kita bantu bagaimana bisa mengolah biar mempunyai daya jual lebih tinggi lagi. Gitu ya. Itu singkong aja? Apa Singkong sama pisang biasanya. Singkong pisang kalau mereka minta talas ya, minta talas sesuai kebutuhan, soalnya kan tiap daerah kadang-kadang berbeda. Ada yang komoditas utamanya apa, jadi cari yang bahan bakunya mudah. Ini alamat lengkapnya Dusun Begawan, Desa Pandansari Lor, Kecamatan Yabung. Atau biasanya lebih gampang kalau arah mau ke Cobanjai. 081 25 26 87 837. Atau juga bisa Instagram Produsen Keripik Malang atau juga extradelicious.id. Google Bisnis juga ada aneka keripik delicious. Kalau saat ini omsetnya per bulan bisa sampai 100 juta. 100 juta ya? Iya. Per bulan ya? Iya. Itu dari modal omset ya? juta ya? Iya. Mantap.